Halo pemirsa, rumah tangga Deddy Corbuzier dengan Sabrina sedang menghadapi isu tak sedap yang konon dikabarkan ada keretakan di dalam rumah tangganya. Tapi isu itu benar atau tidak, saya sendiri juga kurang tahu. Kalau saya lihat dari energinya Deddy Corbuzier dengan Sabrina ini, ada persamaan dari karakternya, yaitu apa? Keras kepala untuk mencari ketenangan. Nah, kalau saat ini mereka kan sudah pisah negara ya. Sepertinya dari Sabrina ini belajar ke luar negeri, jadi pisah negara dengan Deddy Corbuzier, dan tentunya ini juga bisa membuat adanya gesekan-gesekan. Karena hubungan LDR itu rawan akan kecemburuan loh teman-teman. Kita gali dari perasaan mereka masing-masing ya. Perasaan Deddy Corbuzier kepada Sabrina saat ini seperti apakah? Halo pemirsa, rumah tangga Deddy Corbuzier dengan Sabrina sedang menghadapi isu tak sedap yang konon dikabarkan ada keretakan di dalam rumah tangganya. Tapi isu itu benar atau tidak, saya sendiri juga kurang tahu. Kalau saya lihat dari energinya Deddy Corbuzier dengan Sabrina ini, ada persamaan dari karakternya, yaitu apa? Keras kepala. Jadi kalau sudah ada maunya, sudah ada prinsip yang ingin dijalankan, susah sekali untuk diberi masukan atau diberi nasihat, dan akan berusaha untuk mewujudkan dari keinginannya itu. Nah, ini yang membuat adanya pergesekan di dalam rumah tangganya tentunya. Kemudian dari Deddy Corbuzier ini juga orangnya nggak romantis, sedangkan dari Sabrina ini kan usianya sangat jauh dari Deddy Corbuzier, perbedaannya kan sangat jauh, tentunya masih membutuhkan perhatian, kasih sayang dan lain sebagainya. Dan Sabrina ini kalau dilihat dari energinya, selain tadi keras kepala, juga ada karakter yang seperti apa ya, sangat-sangat proteksi. Karena sayangnya pada Deddy Corbuzier, karena sayangnya pada keluarganya, sehingga dia akan memantau, mengkondisikan semuanya baik-baik saja menurut versi pikirannya. Jadi bisa jadi Deddy Corbuzier ini merasa hidupnya selalu diatur dan lain sebagainya. Itulah yang saya rasa bisa menjadi pemicu adanya gesekan-gesekan di dalam rumah tangga mereka. Dan juga sepertinya ini dari pandangan saya, dari penglihatan saya, keluarga mereka ini sepertinya juga adanya gesekan yang disebabkan dari circle orang dekat mereka. Ya, bisa circle dari keluarganya mereka sendiri, keluarga inti, bisa juga dari circle orang-orang di dekat mereka yang membuat adanya tekanan di dalam rumah tangga mereka. Mereka masih bisa kok bersama, asal yaitu keras kepala, egonya ini masing-masing harus diturunkan. Ya, semoga saja gosip-gosip miring yang jauh di sana itu tidak terjadi dalam hubungan rumah tangga mereka. Tapi mari kita lihat bagaimanakah prediksinya rumah tangga mereka ini untuk saat ini ya. Rumah tangga Deddy Corbuzier dengan Sabrina untuk saat ini, bagaimanakah kondisinya? Justice teman-teman di ujung tanduk, ternyata di ujung tanduk ini. Justice ini simbol proses hukum yang bisa terjadi di dalam rumah tangga mereka. Tapi bisa juga diartikan adanya sebuah pertimbangan-pertimbangan antara lanjut apa cerai. Mengapa bisa
bisa seperti itu karena the Dreamer ini simbolnya di angka 0, simbol dari seorang yang memiliki mimpi. Mimpi itu kan harus diusahakan, dicapai tentunya dengan cara yang bijaksana atau cara yang tepat. Misalnya gini, ketika kamu bermimpi ingin rumah tanggamu baik-baik saja, ya harus gimana caranya bisa menurunkan ego, gimana caranya lebih bisa memperhatikan suami istri, lebih pengertian dan lain sebagainya. Juga dari Sabrina ini jangan cemburuan juga dan lain sebagainya. Karena di sini di angka 0 itu adalah usaha untuk memperbaiki diri, memulai dari awal lagi dalam membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Ya ini ya. Nah, ini tergantung dari langkah-langkah mereka. Kalau mereka langkahnya kurang tepat, ya pada akhirnya bisa bercerai. Kalau langkahnya tepat, ya tentunya rumah tangga bisa dipertahankan. Jadi memang rumah tangganya sudah di ujung tanduk, teman-teman. Kemudian satu kartu lagi. Dari mimpi ini, apa yang akan mereka wujudkan terkait dari rumah tangganya ini? The Chariot, berusaha mempertahankan, akan tetapi di sini ada simbol kuda hitam dan kuda putih, di mana artinya hampir sama dengan The Dreamer ini. Kalau kamu ingin rumah tanggamu baik-baik saja, ya tentunya harus memiliki ketepatan dalam melangkah. Kamu milih yang mana? Milih jalur yang hitam atau jalur yang putih? Kalau jalur yang putih tentunya ingin mempertahankan rumah tangga. Tapi kalau yang hitam ini, yang kamu lihat adalah hanya kesalahan-kesalahan dari pasanganmu tanpa mau mempertimbangkan dari kebaikannya, seperti itu. Yang namanya karakter kan ada plus minusnya ya. Kalau misalnya Deddy Corbuzier ini karakternya keras kepala juga, nggak romantis, tapi dia sebenarnya rela berkorban demi orang yang disayangi. Jiwa sosialnya tinggi kayak gitu. Sedangkan dari istrinya juga begitu, memiliki sisi kemanusiaan, bahkan rela berkorban demi orang lain, demi rumah tangganya. Akan tetapi di sisi lainnya dia juga ada sifat posesifnya, minta diperhatikan juga oleh pasangannya. Nah, karena terlalu sayang, pada akhirnya ada kesan dia selalu memantau apa yang dilakukan pasangannya, yang bisa dikatakan sangat proteksi banget. Nah, ini tentunya membuat kebebasan dari Deddy Corbuzier menjadi terganggu kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka ingin mempertahankan. Kemudian bagaimanakah kelanjutannya? Ada simbol Raja Pedang, simbol dari Deddy Corbuzier, sosok orang sebagai kepala rumah tangga yang bijaksana tapi tegas. Nah, ketegasan ini ibaratnya saya sudah mencoba untuk mengerti, untuk menuruti apa yang kamu mau dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok seperti ini? Kayak gitu. Makanya di sini ada simbol Raja Pedang. Seorang raja yang menyayangi anggota keluarganya, tapi dia akan melakukan ketegasan ketika anggota keluarganya melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah tindakan yang tidak bisa untuk ditoleransi, atau bisa juga kesabarannya sudah habis kayak gitu. Nggak bagus artinya ini ya. Satu kartu lagi rumah tangganya nanti. Nah, ada simbol perahu dan ada pedang 6. Nah, simbol ini adalah simbol seseorang yang habis berantem, kemudian berusaha menjauh, menghindar untuk mencari ketenangan. Nah, kalau saat ini mereka kan sudah pisah negara ya. Sepertinya dari Sabrina ini belajar ke luar negeri, jadi pisah negara dengan Deddy Corbuzier, dan tentunya ini juga bisa membuat adanya
gesekan-gesekan. Karena hubungan LDR itu rawan akan kecemburuan loh teman-teman. Kita gali dari perasaan mereka masing-masing ya. Perasaan Deddy Corbuzier kepada Sabrina saat ini seperti apakah? Nunggu proses perjalanan, masih menunggu situasi dan kondisinya. Ada simbol 2 jam 2 koin, seseorang yang naik di sebuah kapal dengan ombak yang besar. Jadi Deddy Corbuzier ini masih bimbang langkah apa yang harus saya lakukan menghadapi situasi rumah tangga yang seperti ini. Menara putus teman-teman. Dalam arti kalau memang tidak bisa dipertahankan ya apa boleh buat, kayak gitu. Walaupun sebenarnya dia berusaha untuk mempertahankan, tapi semuanya itu ya tergantung dari situasi kondisi yang berjalan ya. The Emperor. Sebenarnya rasa sayang itu masih besar di sini, juga merasa ada kecocokan atau masih merasa cinta kepada Sabrina sebenarnya ini. Akan tetapi ya begitu, prinsip-prinsip yang dipegang oleh kedua orang ini pada akhirnya membuat terjadinya sering gesekan di dalam hubungan rumah tangga. Adanya kekecewaan karena pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini belum tentu will atau pill, bisa jadi dari circle keluarga yang mungkin salah satunya lebih perhatian kepada mereka dari pasangannya, atau lebih memilih pendidikannya dan lain sebagainya daripada dekat dengan keluarganya dan lain sebagainya. Ini ya karena kekecewaan itu. Jadi sebenarnya Deddy Corbuzier ini masih sayang kepada Sabrina, masih berharap rumah tangganya bisa baik-baik saja. Akan tetapi kalau sudah tidak bisa diperbaiki ya apa boleh buat. Dalam menentukan sikap sebenarnya Deddy Corbuzier ini masih bimbang apakah rumah tangga saya ini akan dilanjutkan atau tidak, kayak gitu. Sedangkan dari Sabrina, bagaimanakah perasaannya pada Deddy Corbuzier? Perasaannya, dia merasa kenapa semuanya ini dilimpahkan kepada saya, apa-apa disalahkan kepada saya. Ada simbol seseorang wanita di persimpangan jalan dan ada tongkat 10. Tongkat itu ibaratnya seperti pekerjaan atau tanggung jawab ya. Kenapa semuanya dilimpahkan kepada saya kesalahan ini atau tanggung jawab ini? Nah, sebenarnya dari Sabrina ini sih berharap kalau rumah tangganya bisa diperbaiki lagi. Walaupun di sini dia juga ada kekecewaan. Nah, ini kekecewaan yang dilambangkan 4 koin teman-teman. Koin itu berarti ada kaitannya dengan masalah keuangan. Apakah Deddy Corbuzier kurang terbuka dengan masalah keuangan? Ini 4 koin ini simbol dari posesif dan kecemburuan yang ada di Sabrina ini. Seperti dari penglihatan saya tadi, kalau dilihat dari auranya kan Sabrina ini ada posesifnya, ada cemburunya, dan kartunya ini keluar. Karena rasa cemburu pada akhirnya sangat memperhatikan suaminya sampai sekecil-kecilnya, dan itu membuat Deddy Corbuzier mungkin merasa kebebasannya kok kayak dikekang kayak gitu. Selanjutnya ada simbol The High Princess. Nah, sebenarnya dari Sabrina ini juga masih ada kebimbangan dan dia sudah mempertimbangkan semuanya itu mengikuti hati nuraninya. Selanjutnya ada perencanaan yang sudah dilakukan oleh Sabrina ini. Sebenarnya ini kartu yang bagus, semoga saja hubungan mereka bisa dipertahankan ya. Tapi kalau dari kartu-kartunya ini, masing-masing orang ini ada kartu-kartu yang kurang bagus, walaupun sebenarnya kalau dari perasaan mereka masih saling cinta.
Hanya saja prinsip itu yang harus kalau sudah punya prinsip itu jangan terlalu digenggam, harus sesuai dengan prinsip saya begini dan begitu dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya terjadilah sebuah pertengkaran, perbedaan pendapat yang sebenarnya kalau ada masalah kan bisa diminimalkan, tapi ini enggak, karena memegang prinsipnya masing-masing yang pada akhirnya terjadi pertengkaran. Kalau dari hubungan mereka berdua rawan sekali adanya perceraian gitu. Ditambah lagi dikatunya Deddy Corbuzier, walaupun dia masih cinta dengan Sabrina, juga ada simbol menara putus ya, menara putus. Proses hukum ya ada kecocokannya dengan kartu justice ini, sedangkan di pihak Sabrina juga begitu, ada merasa semuanya ini kenapa saya yang disalahkan, kenapa saya yang harus bertanggung jawab seperti itu nih ya. Tapi sebenarnya mereka ini masih saling sayang loh. Kalau masih saling sayang itu mestinya masih bisa